Selamat malam para pemirsa di Indonesia. Kembali bersama dengan saya Sofia. Pada hari ini kita akan belajar dari Smarter Health Indonesia bersama dengan Dokter Shirley Bang, dokter spesialis urolog. Dan pada hari ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang Dokter Shirley. Iaitu beliau sebelum praktek peribadinya sekarang, Dokter Bang pernah menjadi konsultan penuh waktu di Tan Tock Seng Hospital di Singapura, dan berkat pengalamannya beliau telah diundang untuk hadir di konferensi lokal dan regional seperti Kongres Asosiasi Urologi Asia dan Urofair Singapura. Beliau juga aktif terlibat dalam menyelenggarakan seminar dan juga kursus termasuk forum GP, Singapore Continence Week, dan Incontinence dan Reconstructive Surgery Masterclass sebagai bagian dari konferensi Singapore Urofair. Good evening, Dr. Shirley. Yes. So today we will learn from you about urinary tract infection. Yes. Jadi saya akan memberikan waktu kepada Dr. Shirley untuk sama-sama memberikan kita informasi mengenai infeksi saluran kemih. Okay, thank you. Terima kasih Sofia. Selamat malam. So I think that's all I'm fluent. So we will take this in a very easy and very relaxed. And we'll start with the first slide. Okay. So we'll talk about taking recurrent UTI. It's a very common problem. So actually, what is urinary tract infection? So it's an infection of any parts of the urinary tract, including the urethra, the bladder, the ureter, up to the kidneys. It's a very common problem, especially for women. The reason I will explain in another slide. For the audience who is a female, half of us will experience episodes of UTI in any time of our life. And some of the symptoms of UTI include painful when you're urinating, usually towards the end of the urinary stream, burning sensation, blood in the urine. If it's severe enough, you may see blood clots. You may have pain at the back, which is an indication of infection in the kidney, or high fever. So how do we define recurrent UTI? It's when you have 2 episodes in 6 months or 3 episodes in 1 year. Jadi apa itu infeksi saluran kemih? Yaitu infeksi di bagian manapun sistem saluran kemih, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Ini sangat umum, bisa terjadi pada wanita dan pria, tetapi wanita lebih sering. 50-60% wanita akan mengalami infeksi saluran kemih dalam hidup mereka, dan gejalanya itu adalah sakit ketika buang air kencing, biasanya itu di bagian akhir, dan juga kebelet tetapi volume urin sedikit, sering kencing, darah dalam urin, sakit punggung, demam, perut bagian bawah kembung, dan juga nyeri. Infeksi saluran kemih kita kategorikan itu seperti yang sudah kambuhan, itu adalah ketika terjadi 2 infeksi dalam 6 bulan atau 3 infeksi dalam 1 tahun, dan itu biasanya dikonfirmasi dengan kultur urin yang positif. Okay, so why is urinary tract infection or UTI more common in women? It's actually the disadvantage of our anatomy, because our urethra is much shorter. It's only around 4 centimeter as compared to a male urethra, and our urethra is in close proximity to the vagina and the anus, so contamination happens easily. So some of the common causes of recurrent UTI in the young and premenopausal women, sometimes bad habits, avoiding habits, not drinking enough, holding bladder, of course a new sexual partner, sexual intercourse, and also there is a element of inheritance, or certain blood group A and blood group AB, it's more prone to getting UTI. And then for the older ladies will be perimenopausal changes, dryness of the vagina, postmenopausal changes, and of course we have a small category of patients because of stone and problems passing urine, problems emptying their urine, their bladder, could be the cause of recurrent UTI.
Jadi kenapa lebih sering terjadi pada wanita? Itu biasanya karena ureter kita lebih pendek dibandingkan dengan yang pria, dan juga kedekatan vagina dan anus yang begitu dekat, jadi sering sekali ada kontaminasi. Dan apa penyebab infeksi saluran kemih yang berulang? Itu untuk bagian grup wanita muda yang masih belum menopause, itu biasanya karena kurang minum air dan buang air kecil juga tidak teratur, dan biasanya sering menahan air kecil dan juga karena golongan darah A dan B itu biasanya juga meningkatkan resiko untuk kena infeksi saluran kemih. Dan untuk wanita yang lebih tua itu biasanya mungkin ada stres, kekeringan vagina, dan juga batu ginjal. Itu juga biasa adalah satu gejala resiko yang biasa meningkatkan kita mendapatkan infeksi saluran kemih. Okay, so for the next 2 slides, I will go on to some of the very common questions that my patients ask me in the clinic. So first of all, they will ask me, am I genetically at risk of getting a recurrent UTI? Yes, it is possible. So we're talking about different blood groups which involve the secretor substance that may affect the availability of certain receptors over at the bladder wall and may influence the adherence of the bacteria. So generally, we are saying that blood group B and AB at higher risk of getting UTI, and blood group O is actually protective against UTI. So if you are blood group O, you are actually lesser chance of getting UTI. That's why sometimes my female patients will tell me that their mother, their sisters, they are actually the same. They also keep getting UTI. Apakah secara genetik saya memiliki resiko mengalami infeksi saluran kemih berulang? Ini adalah satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada Dokter Beng. Jawabannya adalah iya. Jadi ada sedikit gejala, ada sedikit dikarenakan karena genetik, yaitu biasanya itu golongan darah. Golongan darah A dan B memiliki resiko lebih tinggi untuk mendapatkan infeksi saluran kemih dibandingkan orang yang memiliki golongan darah O. Dan itu disebabkan karena zat sekretor golongan darah yang berbeda dapat mempengaruhi ketersediaan reseptor pada sel urotelial dan sehingga mempengaruhi pelekatan bakteri dan kerentanan terhadap infeksi saluran kemih. Jadi oleh karena itu orang bergolongan darah B dan AB beresiko mengalami infeksi saluran kemih berulang. And this is also a very common question. Is recurrent UTI related to sexual intercourse? Yes, definitely, because sexual intercourse itself or usage of some spermicide actually disrupt the vaginal pH and can be the cause of recurrent UTI, especially in young premenopausal women. This is because of the vaginal pH from acidic, which is protective against UTI, becomes more alkaline, especially in unprotected sex, because semen is actually alkaline. And also, we sometimes see more frequent UTI in females who just got married or have a new relationship because of the frequency of sexual intercourse. We call it honeymoon cystitis. So definitely it's possible that sex is the cause. And also they will ask me, is the male partner is the problem that is transmitting all this infection to me? If you're getting a general bacterial UTI, it's not usually transmitted from the male. It's usually the only thing that can transmit between the male and the female in sexual intercourse is actually sexually transmitted disease. So it's unlikely due to the male cause. Pertanyaan yang umum yang juga biasa ditanyakan pasien ke Dokter Beng adalah apakah infeksi saluran kemih berulang berhubungan dengan seks? Jawabannya adalah iya. Jadi hubungan seksual dan penggunaan spermisida dapat menjadi penyebab infeksi saluran kemih berulang, terutama pada wanita muda dan yang belum menopause. Itu karena adalah gangguan pH vagina. Biasanya tuh yang sehat adalah pH vagina kita tuh adalah asam, tapi karena sperma alkaline itu basah, jadi kadang tuh mempengaruhi pH vagina kita dan biasa menyebabkan infeksi saluran kemih. Resiko lebih tinggi pada hubungan seks yang tidak aman dan juga frekuensi hubungan seks baru, maka istilahnya adalah sistitis bulan madu.
Dan ada juga pertanyaan, apakah infeksi ini bisa ditularkan dari pasangan pria? Jawabannya adalah tidak. Satu-satunya infeksi menular antara pria dan wanita selama hubungan seks adalah penyakit menular seksual, bukan infeksi saluran kemih yang umum. Yes. Okay, so when should you see a doctor? So two categories, a GP, a general practitioner versus a specialist. So I think in general is if you're experiencing any UTI symptoms, painful frequency, blood, back pain, fever, if you're not sure, just go and see a doctor because you need antibiotics to treat your UTI. And then at the same time, you drink lots of water and pass urine regularly. But also bear in mind that if you're doing all this habit, just by taking coconut water, cranberry juice and all that, it will not cure UTI. You need antibiotics. Sometimes the symptoms may go away, but the bacteria may still be in there. Then when do you visit the specialist? Number one, when you have recurrent UTI, I think the definition I've explained before. If you have kidney stone problem, and the UTI may be related to kidney stone, and of course complicated UTI meaning that if you have any surgery done in your bladder, your kidneys before, if you have blockage of urine, then you need to see the specialist. Kapan kita harus ke dokter? Jadi ini kita bagi menjadi dua kategori, kapan ke dokter umum dan kapan ke dokter spesialis yaitu urolog. Ke dokter umum adalah ketika saudara sudah memiliki gejala infeksi saluran kemih. Biasanya itu adalah sakit saat buang air kecil, peningkatan frekuensi dan kebelet kencing, darah dalam urin, sakit punggung dan juga demam. Itu biasanya Anda sudah memerlukan antibiotik dan perlu ke dokter. Dan minum air itu biasanya bisa membantu, tetapi itu mungkin tidak bisa menyembuhkan atau mengatasi infeksi yang ada. Jadi biasa mungkin gejalanya bisa hilang, tetapi bakterinya masih ada, dan itu cuma bisa diatasi dengan obat antibiotik. Dan kapan Anda perlu ke spesialis, yaitu ke urolog, itu biasanya adalah ketika Anda sudah memiliki infeksi saluran kemih yang berulang, yaitu lebih dari 3 kali dalam 1 tahun atau lebih dari 2 kali dalam 6 bulan. Dan ketika Anda juga memiliki resiko batu ginjal atau pernah mengalami operasi ginjal sebelumnya. Dan pasien yang memiliki infeksi saluran kemih yang rumit itu juga biasanya sudah perlu diatasi ke spesialis. Okay, so when you are visiting the urologist, so what we will expect? Number one, we will take a very detailed history because we want to establish that number one, this is UTI, and number two, what is the trigger factor for your recurrent UTI. So we will take history, we will examine you, we will perform a bedside ultrasound of the kidneys and the bladder. We'll take your urine test to check for urinary culture, and we may ask you to do a uroflow. That means we check the speed of your urine flow and to see if there's any leftover urine inside your bladder. And then depending on all these more basic tests, if you require further tests, then you may be asked to go through a CT scan or a cystoscopy. It's basically to look out for any presence of stone in the kidney. Cystoscopy is to look at the wall of the bladder. So all these investigations, we are number one, trying to establish the cause of recurrent UTI. Number two, we need to make sure that there is no other causes to your symptoms such as stone, cancer, maybe prolapse of organ for women, prostate problem for men. That could be the cause of UTI. Oke, jadi apa yang bisa kita harapkan dari kunjungan kita ke dokter spesialis urolog? Yaitu biasa akan dilakukan pemeriksaan riwayat yang detail, pemeriksaan fisik dan tes untuk mendiagnosa infeksi saluran kemih yang berulang. Itu biasanya meliputi analisis urin aliran tengah, kultur urin dan analisis sensitivitas bakteri yang terlibat, pemeriksaan ultrasound pada ginjal dan juga kantung kemih, dan uroflometri dan sisa uri pasca kencing. Jadi kita bisa periksa kecepatan ketika Anda membuang air kecil dan juga sisa kencing yang ada di dalam kantung kemih Anda ketika setelah selesai buang air kecil.
Dan juga tergantung pada gejala Anda, tes seperti CT scan atau sistoskopi mungkin juga akan ditawarkan. Sistoskopi adalah jadi satu alat kamera yang akan dimasukkan ke dalam kantung kemih Anda untuk melihat dinding kantung kemih dan melihat apakah ada batu di dalam kantung kemih saudara. Tujuan tes ini adalah untuk mengatasi penyebab organik unsur kambuhan dari infeksi saluran kemih. Itu biasanya bisa karena batu, obstruksi hilir seperti pembesaran prostat atau juga kanker, dan itu sangat penting kita cek lebih detail lagi. Okay, so we come to the treatment of recurrent UTI. So I broadly categorize them to two ways. Number one is you have to treat your UTI if you're having active UTI, and then we move on to how we prevent your next UTI. So the treatment of acute infection, antibiotics is the mainstay. So you definitely need antibiotics. There are two different kinds of antibiotics. Either we give you empirically, that means we don't have a culture available, or culture directed, that means we already have a culture and then we are giving the antibiotics that is sensitive. And then there's oral antibiotics, there's intravenous antibiotics. If your bacteria is resistant to oral, so you may be asked to be admitted for intravenous antibiotics. And then medication for your symptoms such as frequency, painful urination, we'll give some medication to relieve that. And then you yourself have to drink more fluids and pass urine regularly. Bagaimana mengobati infeksi saluran kemih yang terus berulang? Jadi ada dua kategori juga, yang dibagi adalah satu pengobatan dan kedua adalah pencegahan. Pengobatannya adalah harus selalu dengan antibiotik, dan ada dua jenis. Jadi antibiotik empiris itu adalah sejenis antibiotik yang umum dipakai untuk mentargetkan infeksi saluran kemih. Itu biasa dilakukan dan diberikan ketika tidak ada hasil dari kultur urin. Tetapi jika sudah ada kultur urin dan kita sudah tahu jenis bakteri yang ada di dalam urin saudara, biasa akan langsung dipilih antibiotik khusus untuk menargetkan khusus bakteri yang ada di dalam urin yang sudah dilihat dari hasil tes urin. Dan juga ketika antibiotik oral sudah tidak begitu bekerja, maka akan dianjurkan untuk nginap di rumah sakit dan akan diberikan antibiotik melalui infus. Dan juga akan diberikan obat untuk mengobati gejala-gejala dari infeksi saluran kemih, yaitu demam, sakit. Biasa akan diberikan obat untuk menangani gejala yang ada. Dan saudara juga akan dinasihatkan untuk minum banyak air dan juga kencing secara teratur dan tidak menahan air kencing. Okay, so once you have treated the UTI, then we're talking about prevention. So prevention, three broad categories. Habits, your habits, some supplements, and then the more serious cases will be antibiotics prevention. So some of the good voiding habits, some are common sense, but sometimes we are not very disciplined. So we have to drink enough water, and then pass urine when you have the sensation to not hold your bladder. What happens when you hold your bladder is the urine inside, all the bacteria will multiply, they will attach to the urothelium, and then that's when you will get UTI. And then know your own trigger factor. If it's due to sexual intercourse, try and pass urine before after sexual intercourse. Clean with just water. Do not use soap. Do not use vaginal wash because they will alter the vaginal pH. And if you know that certain spermicide, certain lubricant that can cause irritation and UTI, try to avoid them. And then when you pass motion, wipe from the front to the back because the front is clean, so from clean to dirty. And also certain things like multiple sexual partners, unprotected sex increase your risk of UTI. So you should avoid that as well. Sekarang kita akan mendiskusikan bagaimana untuk pencegahan infeksi saluran kemih yang berulang. Yaitu biasanya adalah minum air yang banyak, kencing teratur, jangan menahan air kencing dalam waktu yang lama, karena ini bisa memungkinkan bakteri berkembang biak di dalam saluran kemih dan mengakibatkan infeksi. Kencing setelah berhubungan seksual juga sangat penting, dan hindari kontrasepsi permisida jika memungkinkan.
Dan douching vagina dengan krim mandi, sabun atau lotion, hal ini akan mengiritasi area vagina dan uretra serta memudahkan masuk dan kolonisasi bakteri. Jadi biasanya dianjurkan untuk bersih dengan air saja. Dan bakteri tersebut bisa mengubah flora vagina dan menyebabkan infeksi. Kalau cebok dari depan ke belakang karena belakang kotor, jadi kita dari area yang bersih ke area yang kotor. Dan menghindari banyak pasangan seksual akan mengurangi resiko infeksi saluran kemih dan infeksi menular seksual. Okay, then we come to a supplement. One of the most popular UTI prevention will be cranberry. So what we need is actually the active ingredients of cranberry, which is called the proanthocyanidin. So this is actually the active ingredient that will prevent the adherence of E. coli, which is one of the most common cause of UTI, and also it can reduce the virulence of the bacteria. And then if you look at the pictures over there, there are many forms of cranberry juice, fruits, jam and all that, and the dried fruits. So many patients ask me whether by drinking cranberry juice can we prevent. But my advice is actually to take the proper cranberry supplement, because no matter how many bottles of cranberry juice you drink, you will not get the enough dosage of the active ingredient to prevent UTI. Kita akan sekarang membahas, Dr. Ben membahas suplemen yang sangat terkenal sekali untuk mencegah infeksi saluran kemih, yaitu cranberry. Karena ada bahan aktif di dalam buah ini, yaitu proanthocyanidin. Ini biasanya menghambat perlekatan E. coli pada urethrium dan dapat menurunkan virulensi pada cystitis bacterialis. Ini jadi bisa mengurangi infeksi saluran kemih. Dan pasien selalu tanya apakah kita perlu mengkonsumsi cranberry juice, buahnya, atau dried cranberries, yaitu buah kering dari cranberries. Dr. Beng menganjurkan yang perlu kita konsumsi adalah tablet, yaitu suplemen kapsulnya, karena untuk mencapai dosis yang kita perlukan untuk menanggulangi infeksi saluran kemih, biasa cranberry juice tidak akan cukup seberapa banyak yang kita minum. And another point for supplement would be probiotics. So this one is based on frequent treatment of UTI, frequent taking of antibiotics. What happens is that they will shift your lactobacilli normal flora in your vaginal area and disturb the environment over there. Then your pH will become more alkaline. So you require probiotics to restore back this healthy urogenital normal flora. It will improve the acidification of the mucosal surface, so that it will prevent the adherence of, again, E. coli, and also it will immunomodulator with your own immune system. So so probiotics will be the probiotics for vaginal flora, and then they will try and restore the vaginal pH. Suplemen kedua adalah probiotik. Ini dianjurkan biasanya karena pasien yang mengalami infeksi saluran kemih yang berulang biasa memerlukan memakan antibiotik jangka panjang. Jadi itu bisa mengganggu flora di bagian vagina kita. Jadi pengobatan infeksi genitourinary yang tidak memadai dan kekambuhan menyebabkan pergeseran dominasi lactobacillus dalam flora normal ke uropathogen coliform. Probiotik mengembalikan kembali flora urogenital yang sehat dari wanita premenopause yang sehat. Dan mekanisme kerja probiotik melibatkan pengasaman permukaan mukosa, penghambatan adhesi patogen, produksi zat seperti vitamin dan immunomodulator, dan aktivitas sinergis dengan sistem kekebalan inang. Okay, and also another very common question that patients ask me is, which one? Because, when they go to the pharmacy, there's so many on the shelf, which one? So it's okay as long as you look out for a specific lactobacilli that is specifically studied for vaginal flora. So the two main ones will be the, as mentioned over there, the Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, and also the level of these lactobacilli no less than 10 to the power 8 colony forming unit. And also if you look at the bottle, sometimes they will add cranberry supplement inside, vitamin C, sometimes even add D-mannose. These are just to help you to prevent UTI.
So, but just bear in mind that if you're looking for probiotics, just look out for the ones for the vaginal flora, not the probiotics for gut, not like Vitagen and things like that. So those are more for the gut. Sering sekali juga pasien tanya, kalau kita pergi ke farmasi, kita melihat begitu banyak probiotik, jadi kita bingung probiotik mana yang harus kita pilih. Jadi ada dua hal yang kita perlu cari di dalam probiotik itu. Jadi adalah Lactobacillus rhamnosus GR1 dan Lactobacillus reuteri B54. Jadi ini dua jenis probiotik yang sangat bagus untuk pencegahan infeksi saluran kemih, dan tidak kurang dari 108 CFU per mil. Dan ini kita harus lihat, ini biasanya tuh sangat berbeda dengan probiotik untuk usus. Jadi kita harus benar-benar mencari probiotik yang khusus untuk flora vagina. Dan biasanya ada ditambah cranberry, vitamin C, ini juga bagus untuk ditambahkan untuk menjadi satu suplemen untuk kita mencegah infeksi saluran kemih. And also for a very special group of ladies, which is the postmenopausal, because dryness of the vagina is the cause of the recurrent UTI, then topical estrogen cream can be one of the methods to prevent UTI. So what happens is that when they have decreasing estrogen, there is dryness of the epithelium of the vagina. So again, shift the vaginal pH to more alkaline and predispose this group of women to UTI. So what they can do is to apply topical estrogen to restore back the estrogenization of the vaginal flora. So it can reduce the occurrence of UTI, but most of the women sometimes they complain irritation when they apply the cream or the tablet into the vagina. And one thing to remember is it's actually not for long-term use. It depending on the topical estrogen, the doctor will advise the usage is generally 2 to 4 grams twice a week, and then they will slowly taper down. And this is different from oral estrogen or oral hormone replacement therapy. Untuk wanita pasca menopause, jadi ini untuk wanita yang sudah lebih tua, biasa ada kehilangan estrogen yang mengakibatkan kekeringan di bagian vagina dan menyebabkan perubahan flora vagina dan predisposisi infeksi saluran kemih. Jadi bisa mendapatkan infeksi ini lebih sering. Dan tetap terapi estrogen intravagina secara signifikan menurunkan kejadian infeksi saluran kemih dan menurunkan pH vagina pada kelompok studi tanpa efek samping parah yang tidak terduga. Dan estrogen oral tidak dapat menurunkan tingkat kekambuhan infeksi saluran kemih dan dapat menyebabkan efek samping lokal dan sistemik. Tetapi ada satu side effect yang kita perlu perhatikan adalah iritasi vagina, adalah efek samping utama dan mungkin terjadi pada hingga 20% dari pasien wanita. Tidak untuk penggunaan jangka panjang, jadi kisaran dosis yang biasa adalah 2-4 gram setiap hari selama 1 atau 2 minggu. Kemudian secara bertahap dikurangi menjadi setengah dosis awal untuk periode yang sama. And then we come to the more serious cases of antibiotics prevention. So there are 3 ways that we use antibiotics to prevent. We have the cell start regime. Cell start regime is we actually give antibiotics to the patient because these patients, they can understand their symptoms. If they know that they are having a UTI, they actually start the antibiotics themselves. Take for 3 days, 5 days or 7 days. And then the second method would be post-sexual intercourse, 1 dose prevention. If their UTI is almost always post-sexual intercourse, we actually give antibiotics. They'll take 1 tablet after sex and to prevent the full-blown UTI. And then in a very unfortunate group, very small group of patients who keeps on getting UTI, then we may have to start these women on low-dose antibiotic preventions every day for 3 to 6 months.
Ini pencegahan untuk dengan obat antibiotik. Jadi ada 3 jenis, iaitu adalah satu grup pasien wanita yang biasanya tu diberikan memiliki gejala dan telah terbukti dengan kultur urin sebelumnya. Dokter spesialis urologi mungkin menyarankan Anda untuk memulai pengobatan antibiotik sendiri setiap kali Anda mengalami gejala awal infeksi saluran kemih. Jadi dokter akan kasih obat, dan ketika Anda sudah memiliki gejala infeksi saluran kencing, Anda perlu sendiri memulai memakan antibiotik mungkin sekitar 3-7 hari. Grup kedua adalah pengobatan sendiri setelah hubungan seksual. Ini adalah grup di mana infeksi itu sering terjadi setelah ada intercourse. Jadi setelah berhubungan seksual biasanya ada infeksi saluran kemih. Untuk grup pasien ini biasa akan diberikan jadi 1 dosis antibiotik setelah hubungan seksual. Grup ketiga adalah regimen antibiotik dosis rendah tetapi jangka panjang. Jadi dokter urologi Anda mungkin menyarankan Anda untuk mengkonsumsi antibiotik dosis rendah selama 3-6 bulan setiap hari. Okay, so I think I'm trying to summarize. So basically for UTI or recurrent UTI, I think number 1 is that you have to recognize the symptoms early. You must seek early treatment to prevent the progression of UTI all the way up to the kidneys. And then after that, you have to investigate if there's any cause to this kind of recurrent UTI. And then when we come to prevention, I think stress of the women sometimes may be overlooked. When the woman is under some stress, not resting enough, irregular cycle, there's always a change in vaginal flora and pH. Actually, the woman is at higher risk of getting UTI. And then, of course, you have to have a very good behavioral voiding habits. You must drink enough, you don't hold bladder, you take your supplement, cranberry, probiotics, D-mannose, the ones that I mentioned. The more serious one will be antibiotics prevention. And also, not in this slide, I want to especially mention that vaccine is available for E. coli UTI in the form of tablets, although in some countries it's still under research. Yeah, so things like evolving, so UTI is actually very common. You're not alone, so don't worry. Jadi ini adalah summary satu deteksi dini dan obati dan pencegahan. Jadi Anda perlu pengenalan dini tanda dan gejala dari infeksi saluran kemih dan mencari pengobatan dini yaitu antibiotik untuk mencegah perkembangan infeksi ginjal. Juga selidiki penyebab yang mendasari, misalnya batu ginjal, retensi urin atau masalah prostat. Dan harus kelola stres, karena stres juga kadang bisa sering sekali menyebabkan infeksi saluran kemih. Dan juga perilaku dan kebiasaan kencing yang baik, jangan tahan kencing dan harus sering minum air. Dan juga memakan suplemen juga sangat bagus, yaitu cranberry, probiotik dan juga D-mannose yang tadi sudah dianjurkan Dr. Beng. Dan pencegahan dengan antibiotik profilaksis untuk saudara yang memiliki infeksi saluran kemih yang berulang. Dan sekarang sudah ada penemuan yang lebih baru lagi, yaitu adalah vaksin dengan untuk pencegahan infeksi saluran kemih. Tidak tersedia di semua negara, ada beberapa, dan itu biasa melalui obat tablet, yaitu obat makan. Yes. How many dosage of the tablet? One tablet a day for 3 months. One tablet a day for 3 months. Yes. Jadi vaksin ini adalah 1 tablet setiap hari selama 3 bulan. Okay, so my last slide is actually less formal. It's my personal take-home message, because I see so many women with recurrent UTI. It's a very frustrating problem for the women. I think number 1 point is that you must understand your body. You must understand how your bladder works, how passing urine, your voiding habits works. And then you must know your trigger factor, because every woman, we know in what condition will predispose us to getting UTI. Either you stress, you're not drinking enough, you hold, you have sex. So you must know what caused your UTI, and then you try and prevent that. You know, take a step back and prevent. So if you look at all the boxes, the first box is you understand the mechanism of UTI, either contamination, imbalanced pH, or after sex.
And then if unfortunately you can't prevent and you get UTI, you treat early, you find any underlying cause like stone, prostate, problems with the bladder, treat that and don't avoid antibiotics. You need is to prevent the infection from going up to the kidney. So very, very frustrating for some women. Also at the same time, you need to manage your expectation, because if you have no serious condition, from 1 year, maybe 5 or 6 UTI, if you do it properly, you cut down to 2 or 3, you may not be able to cut down to 0 because you are at high risk. So don't be frustrated, but at the same time, you must manage your expectations. Ini adalah pesan dari Dokter Beng. Jadi ini biasanya karena sering sekali yang kena infeksi saluran kemih ini adalah wanita. Jadi sering sekali kita sangat frustasi dengan kondisi ini. Jadi pertama adalah kita perlu menganalisa penyebab dari infeksi saluran kemih kita. Karena setiap wanita memiliki satu resiko yang berbeda, dan juga hal yang bisa menyebabkan kita bisa kena infeksi ini berbeda-berbeda. Jadi kita perlu mengenal diri sendiri, kita bisa menganalisa apakah infeksi kita itu mungkin dari hubungan seks, setelah hubungan seksual kita memiliki infeksi ini, atau kurang minum, atau karena kebiasaan buang air kecil yang tidak sehat, sering menahan air kencing kita. Jadi menganalisa tubuh kita sendiri. Dan ketika sudah ada gejala, jangan tunda untuk ke dokter, karena biasanya infeksi ini akan dan cuma bisa ditanggulangi dengan antibiotik. Jadi jangan menghindari antibiotik. Dan dari dokter juga biasa akan diperiksa lebih detail apakah ada penyebab yang lebih parah, yang lebih serius, apakah prostat atau batu ginjal yang menyebabkan infeksi saluran kemih kita. Dan itu juga akan perlu diatasi setelah ditemukan penyebab-penyebab lainnya setelah kita mengunjungi dokter. Dan kita juga harus memiliki ekspektasi yang baik dan tidak terlalu yang terlalu besar. Jadi misalnya kita memiliki infeksi saluran kemih yang begitu sering, misalnya 6 kali setahun, kita tidak bisa berharap langsung setelah ditangani infeksi kita jadi sembuh total. Mungkin akan setelah terapi antibiotik dan yang lain, mungkin infeksi kita akan berkurang jadi 3 kali setahun, dan kita harus menangani itu dan juga harus memiliki satu kebiasaan yang baik, dan kita berharap itu pelan-pelan akan semakin baik. Yes. Correct. Okay, now we go to questions and answers. Okay. Ya, sekarang kita akan ke questions and answers. Saudara-saudara juga bisa ke Facebook page Smarter Health Indonesia, bisa sama-sama mengetik jikalau ada pertanyaan yang saudara mau tanyakan ke Dr. Shirley Beng. Saya akan mentranslate dan Dr. Beng akan menjawab. Untuk pertanyaan pertama, saya kena infeksi saluran kencing, katanya nggak berbahaya, cuma berkerak. Gimana ya biar hilang keraknya? Saya minum antibiotik tetap aja. Mohon pencerahannya. I had UTI. It was said to be not dangerous, but it is crusty. How do I treat the crust? I take antibiotics, but no improvement. Okay, I think first of all I want to know what is the meaning of crust. So if I interpret it correctly, crust, are you talking about crystals like sediments or stone? If you have sediments or stone in the bladder, make sure that you check if there is stones up in the urinary tract, like the kidneys and the urine tube. Sometimes they may have stone in the kidney, and then all this crystal just flows down and then accumulate in the bladder. If you have these problems, antibiotics cannot fully cure the problems. You need to treat the underlying cause, which is to find out if you have stone higher up in the urinary tract. Okay. Jadi Dr. Beng menasihatkan ini kita perlu lihat ini crust yang dimaksud, kerak yang dimaksud apakah kristal. Jika itu memang seperti semacam kristal atau batu, kita perlu memeriksa apakah kristal atau batu itu ada di dalam kantung kemih, atau mungkin sudah ada batu ginjal yang biasanya itu turun ke dalam kantung kemih.
Dan jikalau memang didiagnosa ada setelah diperiksa ke urologi, maka antibiotik biasanya tidak akan membantu, tetapi perlu dikasih terapi atau pengobatan yang lain untuk mengatasi batu ginjal atau batu di dalam kandung kemih saudara. Jadi penanganannya beda. Jadi tetap perlu ke urologis, perlu ke urolog dan memeriksa penyebab apa yang mengakibatkan infeksi tersebut. Pertanyaan selanjutnya. Ayah saya pasien ISK berulang, kambuhnya terjadi 2,5 bulan setelah ISWL batu ginjal. Sudah 2 minggu berobat, tapi gejalanya masih sering muncul. Apa mungkin batu ginjalnya membuat ISK ayah saya jadi lebih parah saat kambuh? Terima kasih. So my father is recurring too. The recurrence happened, the kidney stone. It has been 2 weeks of treatment, comes back. Does his kidney stone worsen? Is recurrent? Okay. So it's chicken and egg. For patients with kidney stone, especially for the father who has had ESWL, I don't know where the location is of the stone. You have to make sure that the fragment of the stone has passed out completely. Sometimes after shock wave, there's residue fragments of the stone stuck somewhere in the ureter and causing this kind of UTI symptoms because the root cause is not treated yet. So that's number one. And then I think he or she is asking whether the kidney stone is causing the recurring UTI problem worse. So it's chicken and egg. So maybe the father has recurring UTI and therefore forms stones, and then after forming stone, keep on having recurring UTI because of the stone. So it's a vicious cycle. You have to treat the problem, which is the stone now. Untuk pertanyaan ini, Dr. Beng akan menanyakan apakah untuk kasus ini jadi ayahnya ada batu ginjal, setelah itu dilakukan terapi ISWL, dan sekarang perlu ditanyakan batu ginjal tersebut ada di mana, apakah ada di ginjal, di bagian saluran kemih atau di kantong kemih saudara. Dan setelah treatment ISWL, apakah semua batu sudah dikeluarkan? Mungkin ada masih yang tersumbat ada di dalam saluran kemih, dan biasa itu bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih. Tetapi juga ini seperti telur dan ayam. Jadi infeksi saluran kemih bisa menyebabkan batu ginjal atau batu ureter, dan batu ureter juga bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Jadi kita perlu menganalisa lagi penyebab infeksi saluran kemih itu apa? Apakah masih ada sisa batu? Jikalau masih ada sisa batu, dan itu yang perlu kita tangani untuk dikeluarkan untuk menangani infeksi saluran kemih yang berulang. Dokter Beng mau tanya, kencing susah dan ada darahnya, perut juga mual dan sakit di pinggang kanan. Apa ini gejala infeksi saluran kemih? Terima kasih, Dok. Okay. So I think she said there's pain when he or she passes urine and blood, and pain at the back. So I'm worried about infection in the kidney. Because if you have pain and blood, and you start to have pain that comes up to the side, or you start to have high fever, then we are worried whether your infection has gone up to the kidney. And also, if you have blood, I think better make sure that there is no stone in the kidney. Dr. Beng menjawab ini ada kemungkinan disebabkan karena infeksi ginjal. Jadi khususnya ketika saudara ada demam dan juga urin ada darah, itu biasa juga disebabkan karena ada batu ginjal. Jadi kita benar-benar perlu diperiksa ke dokter apakah ada infeksi ginjal. And usually is because of this. What are the treatment? Is it antibiotic as well? So like I said, the first thing is to treat infection. So he will need antibiotics. Normally what happens is that he goes to the hospital. Antibiotics intravenous will be faster because sulfite is gone to the kidney, and then he will go for the some scan, either ultrasound or CT, to see what is happening to the pain at the back.
And if there is a stone, depending on the location and the size of the stone, then different treatment of stone will be advised. Oke. Dianjurkan untuk ketika memang ini ada infeksi ginjal, jadi penanganannya adalah melewati antibiotik. Dan untuk antibiotik biasanya kalau sudah ada infeksi ginjal, kita biasanya mau terapi yang lebih cepat, yaitu adalah infus. Jadi perlu ke rumah sakit, kita rawat inap, infus lebih cepat daripada pakai oral. Jadi juga akan biasa dilakukan ultrasound ginjal dan juga CT scan untuk memeriksa apakah ada batu, seberapa besar batunya jikalau ada, dan ada di daerah mana, dan itu akan kemudian ditangani ketika ditemukan batu melalui CT scan atau ultrasound. Okay. Saudara perempuan saya 34 tahun, dia baru melahirkan 3 bulan lalu. Dia bilang belakangan ini susah kencing dan bagian bawah perutnya sakit setiap kencing. Dia pernah kena infeksi saluran kemih tapi udah lebih dari setahun lalu. Bagaimana menurut dokter? Apa harus ke dokter urologi untuk periksa atau ke dokter gynae? Okay. Also very common condition for women who has just given birth. It's multiple factors. You give birth, you have a new baby at home. Maybe she's breastfeeding and not sleeping at night. And not drinking enough herself, and very commonly is when they are breastfeeding the baby, they feel like they want to go toilet but they dare not go, so they hold for a very long time, and then if they do this frequently, that's how they get recurring UTI. So gynecologists can treat UTI, no problem, because doesn't sound like she has recurring, because the last UTI is more than 1 year ago. So no problem, gynecologists, urologists, we can treat the UTI. If her gynecologist feel that she needs something more, then he or she can always advise her to see urologist. Ini adalah satu kasus yang sering sekali juga lazim sekali terjadi. Dari yang ketika setelah melahirkan kita biasanya tuh kurang tidur, dan kita juga menyusui, dan ketika itu juga mungkin kurang minum, lupa minum, dan kadang juga sering menahan air kencing, khususnya karena kita menyusui. Kadang kita tahan kencing padahal kita pengen buang air kecil. Jadi ini ada beberapa hal kebiasaan setelah melahirkan yang mungkin mengakibatkan kita mendapatkan infeksi saluran kemih. Untuk ke gynecologist, gynecologist bisa mengatasi infeksi saluran kemih, khususnya ini bukan kasus yang sudah parah atau yang sudah berulang. Jadi bisa melalui antibiotik, kecuali ketika gynecologist melihat kalau mungkin kasus ini sudah lebih parah dan perlu ditanganin urologist. Urologist bisa juga menangani kasus infeksi saluran kemih seperti kasus yang Anda baru sharingkan. Apakah minum jus cranberry termasuk pengobatan infeksi saluran kemih juga, atau hanya untuk pencegahan saja? Okay. So there are studies that says that cranberry as a treatment of UTI, whether it can replace antibiotics. There are research study outside, but I think she mentioned juice, so it's not the juice, just the cranberry tablets. I think both. Either treatment or prevention, but if it's a more established evidence, is prevention. So cannot replace antibiotics fully in the treatment. Okay. Jadi cranberry juice itu biasa kita tidak pakai atau tidak dianjurkan untuk mengatasi infeksi saluran kemih. Yang biasa dianjurkan adalah cranberry tablet, jadi itu suplemen. Dan sekarang memang ada studi apakah cranberry tablet bisa menggantikan antibiotik ketika kita sudah memiliki infeksi saluran kemih. Biasanya tuh untuk yang lebih parah tidak dianjurkan, mungkin sudah memerlukan antibiotik. Tetapi yang masih belum begitu parah mungkin bisa. Tetapi kalau melihat dari hasil research atau penelitian, mungkin cranberry tablet ini lebih seperti sebagai pencegahan, bukan sebagai pengobatan. Pengobatan masih selalu dianjurkan melalui antibiotik. Saya berobat infeksi saluran kemih 4 bulan lalu.
Sekarang sakitnya muncul lagi, tapi untuk buang air kecil susah. Saya paksain minum air putih yang banyak, baru bisa keluar air kencing. Dan sesudahnya selalu terasa panas dan air kencing masih ada yang menetes. Apakah ini termasuk gejala infeksi saluran kencing berulang? Yes, sounds like it, recurring UTI. But I also want to know whether it's a male or female. So, if it is a female, then it could be recurrence of her UTI. Also, good to check whether she's passing urine well, whether anything that's obstructing the urethra, whether there's a very high residue urine. It means after she passes urine, still a lot left inside. If it's a male, then good to have his prostate check. Oke. Ini tergantung saudara apakah pria atau wanita. Ketika pertanyaan ini, jikalau yang menanyakan adalah seorang wanita, maka ini mungkin adalah memang gejala infeksi saluran kemih. Dan kita perlu menanyakan apakah ada yang menyumbat, yang mengakibatkan tersumbatnya saluran kemih saudara. Jikalau memang ada, maka mungkin ada batu atau batu di ureter yang kita perlu tanganin. Dan juga kita perlu cek sisa urin, tapi ini mungkin perlu ke dokter urolog untuk bisa menceknya. Jadi setelah Anda buang air kecil, ada masih berapa banyak sisa urin yang ada di dalam kantung kemih saudara. Jikalau masih banyak, dan mungkin itu kita perlu mengatasinya. Dan jikalau yang menanya pertanyaan ini adalah pria, maka dianjurkan untuk mengecek prostat Anda. Untuk benar-benar kita mau lihat secara detail, semoga tidak ada yang lebih parah di prostat. Ya. Mau tanya dok, saya periksa ke dokter dengan keluhan kencing terasa panas dan sering. Ada keputihan juga, udah minum antibiotik tapi tetap sering buang air kecil. Mohon pencerahannya. Okay, so the urinary symptom sounds like UTI. If not improved after antibiotics, I think first of all I will ask whether you have sent urine for detailed check. So they need urine analysis and culture. So when we get the culture, number one is to prove that this is a UTI. Number two is to see if the antibiotics is sensitive. Sometimes it is resistant, so it's not working. And then she mentioned some vaginal discharge. Vaginal discharge is actually a sign of disturbances in the vaginal pH. That's why they get yeast infection. Very common in women who has taken multiple courses of antibiotics or recurring antibiotics, because they kill the normal flora too. So if there's a yeast infection, it can cause burning sensation. So actually they need to take antifungal rather than antibiotics. Oke. Jadi dari pertanyaan ini memang Dr. Bay melihat ini adalah gejala dari infeksi saluran kemih dan sangat diperlukan untuk memakan antibiotik. Dan tapi untuk ini sangat penting sekali jika bisa dilakukan kultur urin. Jadi dari situ kita bisa melihat bakteri jenis apa yang ada di dalam urin saudara, sehingga dokter juga bisa memilih antibiotik yang bisa mentargetkan khusus bakteri itu. Dan juga untuk keputihan itu biasanya disebabkan karena pH dari vagina saudara yang terganggu, dan ini biasa mungkin karena sudah memakan antibiotik dengan jangka panjang, itu mengganggu pH vagina kita dan bisa mengakibatkan infeksi di vagina. Dan itu juga itu salah satu hal yang kita juga perlu atasi dengan memakan obat antifungal, jadi obat jamur yang bisa mengatasi keputihan kita. So in this case, you will recommend to two antibiotics, one antibiotic and also maybe antifungal as well. I think what she must do is to check urine test first. She may not require antibiotics anymore. But if there's vaginal discharge, the white dish and itchy, just go and take antifungals. Sometimes pharmacies they will just sell. It's a very easy. Sometimes vaginal insert they do. Very easy treatment. Jadi sangat dianjurkan saudara untuk mengambil tes urin kultur. Mungkin juga sudah tidak perlu antibiotik, tetapi untuk keputihan khususnya jika vagina Anda terasa gatal, itu karena ada infeksi jamur, itu mungkin bisa ke apotik, biasanya mereka bisa memberikan obat antifungal.
and then recommend her to take probiotics. Okay. So to restore back the pH. Oke, Ya. dan juga dianjurkan untuk memakan probiotik yang dianjurkan khusus untuk flora vagina. Yes. Jadi antibiotik ini karena vagina kita sudah mungkin pH-nya sudah tidak sehat, jadi probiotik ini bisa kembali meneutralize, jadi supaya pH vagina kita sehat kembali untuk menangani supaya tidak ada infeksi jamur. Dokter, saya berumur 44 tahun, 4 bulan lalu saya kena infeksi saluran kemih. Udah berobat ke dokter tapi kambuh lagi sekarang. Saya minum antibiotik tapi belum sembuh total. Minta sarannya, gimana cara pengobatan supaya tidak kambuh lagi? Makasih ya dok. Okay. Let's assume that it's a female because it's more common in female. So I noticed that in female above 40, above 45 is easier to get UTI and more recurring. Maybe perimenopausal changes, disturbance in vaginal pH. So I think first of all I want to tell her that she's not alone. It's very common in women of mid 40s to get. So she treated her UTI 4 months ago. Now come back, and she taken some treatment, not better. So I think it's the same thing. Number one, you need the urine test to make sure that the antibiotics is correct, because she's taken antibiotics previously, so maybe this time it's resistant. So number one is to get urine test to take the proper antibiotics. Then she asked about prevention, will be like my talk previously, good habits, cranberry, probiotics. But nowadays, a lot of vaginal probiotics, they put cranberry inside. So it's very easy to take. Just take the thing. You have probiotics, you have cranberry, sometimes D-mannose. So just one day, take 2 capsules to prevent. Yeah. On top of that, manage your stress and all that. Oke. Dokter Beng bilang ini sering sekali kita anggap ini mungkin yang tanya adalah seorang wanita, dan biasanya itu gejala infeksi saluran kemih yang sering sekali susah ditangani atau sering sekali berulang adalah wanita di atas umur 45 tahun. Itu karena sudah mau menopause, juga estrogen sudah lebih sedikit, dan juga kekeringan di vagina yang menyebabkan lebih sering bisa terjadi infeksi saluran kemih. Jadi yang pertama dianjurkan adalah urine test untuk melihat apakah ada bakteri, dan bakteri apa. Mungkin antibiotik yang dimakan tidak bisa atau tidak cocok untuk mengatasi bakteri infeksi ini. Jadi mungkin infeksi urine culture, kultur urin, untuk memilih pengobatan yang paling tepat, antibiotik yang paling tepat. Kedua, pencegahan yaitu adalah cranberry tablet ya, dan juga probiotik, dan juga kebiasaan minum air yang cukup, tidak menahan air kencing, dan juga coba untuk tidak terlalu stres, karena itu juga bisa memberikan resiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan infeksi saluran kencing. Jadi ini semua adalah satu anjuran yang Dr. Beng kasih untuk kasus yang baru kita bahas tadi. I think that's all for tonight. Saudara-saudari, begitu saja untuk malam ini. Kita sudah belajar banyak dari Dr. Beng. Jadi untuk saudara-saudara yang ingin teleconsult, sekarang mungkin susah dari Indonesia bisa ke Singapura. Kalau mau teleconsult dengan Dr. Shirley Beng, saudara bisa coba ke website Advanced Urology Associates. Dari sana ada email, ada telepon number, nomor yang bisa saudara kontak. Jadi nanti ada satu tim yang bisa mengatur teleconsult jika saudara mau, dan juga menjawab pertanyaan saudara. So thank you so much for today. Thank you, Sophia. It's a very educative talk, and Thank you. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Good night. Good night.